Genetika pertama kali ditemukan sama Gregor Johann Mendel. Waktu itu beliau meneliti kacang polong. Kira-kira kenapa ya Mendel memilih kacang polong? Alasannya karena tanaman ini umurnya pendek, bisa penyerbukan sendiri, maupun hibridasi ataupun penyerbukan silang. Cocok banget kan jadi subjek penelitian? Selama bertahun-tahun, Mendel melakukan hibridasi kacang polong dengan sifat yang berbeda-beda. Loh, bukannya kacang polong cuma ada satu ya? Hijau bulat, ada kantongnya. Ternyata tidak loh, teman-teman. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Mungkin kita pernah mendengar kayak komentar, wah ternyata kamu mirip banget dengan ibumu, matanya sama-sama biru. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari tentang video pewarisan sifat hukum Mendel. Simak terus ya videonya. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama gen lain atau gen pasangannya akan menutup peran atau sifat gen pasangan tersebut. Gen dikatakan resesif merupakan suatu sifat yang digalakkan dalam proses persilangan, sehingga tidak tampak pada keturunannya. Akan tetapi, sifat resesif dapat tampak pada keturunannya apabila gennya berpasangan dengan sesamanya yang juga resesif. Jika gen dominan berbeda bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang dibawa gen dominan lah yang akan tampak. Akibatnya, sifat yang dibawa oleh gen resesif tidak muncul. Dengan kata lain, sifat dominan mengalahkan sifat resesif, sehingga gen yang resesif tertutup oleh gen dominan. Contohnya, sifat tinggi dominan terhadap pendek. Jika gen untuk tinggi muncul bersama-sama dengan gen untuk pendek, sifat tinggilah yang akan muncul pada keturunannya. Simbol genotip ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, gen mangga berbuah besar disimbolkan dengan B besar, B besar. Gen warna merah disimbolkan dengan M besar, M besar. Gen mata coklat disimbolkan dengan C besar, C besar, dan sebagainya. Genotip tidak hanya menggunakan huruf besar, tetapi juga huruf kecil. Huruf besar berarti sifat dominan, sedangkan huruf kecil berarti resesif. Misalnya T besar. T besar berarti sifat tinggi dan T kecil. T kecil berarti sifat pendek. Sifat tinggi akan mendominasi sifat pendek, sehingga jika dikawinkan menghasilkan keturunan yang bersifat tinggi, atau T besar, T kecil. Genotip yang memiliki pasangan alel yang sama, misalnya A besar atau T kecil, merupakan pasangan alel yang homozigot. Alel adalah anggota dari sepasang gen. Individu yang bergenotip dominan seperti A besar atau T besar disebut homozigot dominan. Sedangkan individu dengan genotip A kecil atau T kecil disebut homozigot resesif. Untuk genotip yang memiliki pasangan alel yang berbeda, misalnya A besar, A kecil, atau T besar, T kecil, merupakan pasangan alel yang heterozigot. Intermediate adalah pola pewarisan sifat ketika tidak ada alel yang dominan penuh, sehingga keturunannya memiliki sifat campuran dari kedua induknya. Contoh, bunga merah M besar, dan bunga putih M kecil, menghasilkan bunga merah muda M besar, M kecil. Misalnya, induk pertama berwarna merah dan induk kedua berwarna putih, maka keturunan yang dihasilkan berwarna merah muda. Oleh karena itu, sifat keturunan dapat berbeda dengan kedua induknya. Yang dominan itu gabungan dari sifat kedua induknya. Dikarenakan sifat kedua induknya sama kuat, menghasilkan warna merah putih belang. Di sini saya punya tabel genotip dan fenotip untuk warna bunga mawar. Peristiwa kodominan ini terjadi pada genotip yang heterozigot, yaitu M besar dan M kecil, yang berdasarkan hukum Mendel seharusnya menghasilkan fenotip berwarna merah. Tapi pada kedominan justru warna yang dihasilkan adalah warna merah putih belang-belang, yang merupakan kedua warna tersebut diekspresikan secara bersamaan. Nah, contohnya pada gambar mawar ini. Jadi tidak ada sifat yang menang dan kalah karena semua sifat dikeluarkan sebagai fenotip.